Bola Lovers dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kantor cabang Sungai Durian, atau tepatnya di ruangan dari Deputi GM Regio 2. Nah, kita langsung saja untuk perkenalan dengan Bapak Deputi Regio 2. Silakan Pak. Nama saya Kurniawan, jabatan sekarang Deputi GM Regio 2. Adapun cabang-cabang yang termasuk dalam Regio 2 ada 8 cabang, terdiri dari Sungai Durian, cabang Sungai Durian, cabang Batu Buil, cabang Nangapino atau disebut cabang Pino, cabang Kota Baru, cabang Binjai, cabang Air Nurut, cabang Rakai, dan cabang Senaning. Itu yang ada di Regio 2. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Untuk kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan adalah sebagai seorang Deputi Regio 2 yang langsung mewakili General Manager, apa saja uraian tugas dan tanggung jawab dari Bapak? Baik. Tugas kami di Deputi GM Regio ini yang kami lakukan itu adalah mendidik cabang-cabang. Jadi cabang-cabang yang ada di Regio itu kita bimbing, kita memastikan program kerjanya berjalan dengan baik, tercapai target-targetnya. Itu yang kita lakukan. Selanjutnya tanggung jawab kita tuh ke cabang-cabang adalah memfasilitasi cabang-cabang, sehingga apa yang menjadi kebutuhan cabang-cabang, apa yang ada di masalah di cabang itu bisa kita selesaikan dengan cepat, sehingga koordinasinya bisa langsung dengan GM. Pertanyaan selanjutnya, di tahun buku 2020 ini apa saja tantangan berat yang Bapak temukan di cabang-cabang yang Bapak koordinir? Tantangannya memang ada, maka ketika kita memulai program kerja kita itu kita awali dengan rapat evaluasi bulan Januari 2020. Yang kami lakukan langkahnya adalah mengumpulkan para manajer bersama kabak kredit, karena di agenda kami 2020 ini di Regio 2 ini kami fokusnya adalah di bidang kredit. Kemudian strategi apa yang saat ini sudah diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi? Dari permasalahan yang disampaikan tadi, maka kami melakukan rapat evaluasi kembali. Kami melakukannya di cabang Nangapino. Dalam rapat evaluasi itu, kami mengagendakan pembahasan mengenai masalah-masalah yang dialami oleh cabang-cabang. Nah, dari permasalahan itu, kami juga menyampaikan solusi, sehingga solusi ini yang akan kita pakai untuk disusun dalam rencana strategi kita. Nah, untuk permasalahan yang ada ini, kita memberikan solusi kepada anggota, yaitu melakukan penjadwalan ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan relaksasi pembayaran kepada anggota yang ada pinjaman. Jadwal ulang yang kami maksud adalah memperpanjang masa kredit atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pinjaman anggota kepada CO5. Tujuannya kita juga melihat kondisi sekarang, ekonomi anggota, pendapatan anggota itu semuanya berkurang, sehingga tujuannya adalah membantu meringankan pembayaran anggota sehingga bisa terjangkau bagi anggota kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan pribadi Bapak, apakah perubahan-perubahan positif yang Bapak rasakan saat ini? Dari pandangan kami, pertumbuhan yang kita lihat di sini yaitu dari segi anggota. Yang pertama itu pertumbuhan anggota, memang ada beberapa cabang mengalami kendala, artinya targetnya belum mampu tercapai. Namun di Regio kita secara garis besar itu tercapai, maka disupport dari cabang-cabang yang pertumbuhan anggotanya melampaui 100%. Nah, artinya ini bertumbuh. Itu yang pertama, anggota. Kedua lagi yang kami lihat itu pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset ini juga
berpengaruh ke simpanan non saham juga. Ya. Dalam masa pandemi ini memang terjadi ada penurunan. Artinya pertumbuhannya tidak signifikan seperti yang kita targetkan sebelumnya. Nah, tetapi setelah ada langkah-langkah yang kita antisipasi itu dan kita lakukan dengan gencar di lapangan, Ya. maka pertumbuhannya sudah mulai terasa, Ya. yaitu ada peningkatan karena ini dipengaruhi oleh aktivitas anggota kita dalam masa new normal ini. Ya. Mereka sudah bisa beraktivitas kembali. Betul. Nah, sehingga anggota bisa menabung kembali, udah bisa membayar pinjaman seperti biasa lagi. Nah, sehingga langkah kita adalah bekerja sama dengan departemen-departemen, misalnya departemen MBD, departemen kredit, departemen keuangan, itu kita membina anggota kita. Ya. Nah, langkah yang kita lakukan itu adalah pendampingan, sehingga anggota merasa lembaga ini benar-benar peduli dan dekat dengan anggotanya. Sebagai pertanyaan terakhir dari kami, apa harapan besar Bapak untuk cabang-cabang yang Bapak pimpin, dan apa harapan besar Bapak untuk Koperasi Kredit Bina Masyarakat ke depan? Harapan kami, para manajer di cabang semakin dekat dengan anggota, memberikan pelayanan prima kepada anggota, mendampingi, membimbing, mensosialisasi, dan memberikan edukasi kepada anggota kita. Yang berikutnya, bangun teamwork. Teamwork ini sangat penting supaya bisa bekerja maksimal, bisa saling mensupport. Selanjutnya, memastikan program kerja berjalan dengan baik, artinya target ini tercapai gitu. Selanjutnya kita melakukan kerjasama dengan mitra-mitra. Itu program kerja yang kita susun di rapat evaluasi. Nah, ketika berjalannya program kerja ini di bulan Maret dan bulan April, program kerja kita berjalan dengan baik, sehingga dapat kita lihat di laporan keuangan kita, performnya, kinerja keuangan kita tercapai di atas 100% semua, itu dari semua cabang. Lalu memasuki bulan April, itu di masa pandemi COVID-19 ini, disitulah muncul tantangan-tantangannya. Banyak yang terjadi di luar dari rencana kita yang tidak bisa kita duga, dan itu terjadi mempengaruhi laporan kita, mempengaruhi kinerja laporan keuangan kita, sehingga ada beberapa pos yang tidak tercapai, itu dimulai dari bulan Maret. Nah, saya kira itulah tantangan-tantangannya. CO5 tetap eksis, menjadi kebanggaan dan sebagai koperasi yang dicintai oleh anggota dan masyarakat. CO5 Mitra Aman Sejahtera. Baik Sobat Bima dimanapun berada, saya Juander. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak Deputi Regio 3. Siang Pak. Selamat siang. Baik, sebelum kita melanjutkan sesi wawancara, terlebih dahulu Bapak perkenalkan diri. Nama saya Sugeng Mulyadi, Sarjana Ekonomi. Jabatan sekarang Deputi CM Regio 3. Kemudian jumlah cabang yang dikoordinir saya selama ini adalah 7 cabang, dan saya berkedudukan dan tempatnya di kantor pusat Sintang. Baik, cabang-cabang yang saya koordinir, yang pertama adalah cabang Sintang, kemudian cabang Putu Sibau, cabang Tebidah, cabang Emparu, kemudian cabang Kelam, cabang Nangamau, dan cabang Mentunai. Baik Pak, sebagai pertanyaan pertama,
apa saja uraian tugas Bapak dan tanggung jawab Bapak sebagai seorang deputi? Secara umum, tugas dan tanggung jawab deputi itu adalah supervisi dan monitoring, yang artinya deputi adalah sebagai perpanjangan tangan general manager untuk melaksanakan program kerja di cabang-cabang. Jadi mengingatkan, kadang monitor pelaksanaan kebijakan maupun rencana-rencana kerja yang sudah ataupun akan dilaksanakan. Nah, pertanyaan berikutnya, di tahun buku 2020 ini apa saja tantangan terberat yang Bapak rasakan, terutama di cabang-cabang yang Bapak koordinir? Tantangan ini ada dua. Yang pertama itu secara internal, yang kedua secara eksternal. Yang internal ini yang saya rasakan paling berat adalah pembenahan administrasi di internal cabang-cabang itu, terutama administrasi kredit. Itu internal yang memang terasa berat. Yang eksternal ini menyangkut keadaan anggota, di mana harga komoditi sekarang ini rendah, kemudian cuaca dalam tahun 2020 ini kan betul-betul tidak bersahabat. Untuk saat ini, strategi apa saja yang sudah Bapak ambil untuk mengatasi tantangan-tantangan? Untuk strategi ini juga sama sebenarnya. Dari yang pertama adalah sisi internal kita. Sisi internal itu strategi yang kita buat dengan cabang-cabang yang kita koordinir ini adalah bagaimana kita yang menjadi aturan di dalam lembaga ini harus kita terapkan. Jangan ada nanti misalnya kita bisa membenarkan yang biasa, itu salah. Kita harusnya membiasakan yang benar. Itu strategi dari dalam kita sendiri. Artinya semua administrasi itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Nah, untuk strategi yang kedua untuk menghadapi situasi eksternal ini memang yang agak sulit, tetapi kami mencoba. Yang pertama adalah menjajaki kemitraan dengan lembaga-lembaga di luar kita. Siapa tahu ada sumber-sumber uang mereka, mungkin itu yang kita kumpulkan. Itu pertama. Yang kedua, menjajaki juga anggota-anggota lama yang mungkin mereka perlu sentuhan-sentuhan kembali. Jadi itu saja untuk sementara. Nah, untuk saat ini, menurut pandangan pribadi Bapak, apa perkembangan positif yang Bapak rasakan di tiap-tiap cabang yang Bapak koordinir? Karena selama ini saya memang setiap bulan itu mengatur jadwal ke kantor-kantor cabang yang saya koordinir tadi. Yang saya lihat dan saya rasakan secara pribadi ada perkembangan bahwa CU5 itu semakin dekat dengan anggota. Karena apa? Karena di sana juga staf-staf kita itu setiap waktu itu selalu ke lapangan. Jadi mereka yang mendatangi anggota-anggota kita di kampungnya, di rumahnya masing-masing. Jadi pelayanan kita itu door to door. Itu akan mendekatkan kita kepada visi kita. Kenapa? Karena visi kita itu kan menjadikan CU ini milik anggota. Nah, itu yang saya rasakan sekarang itu. Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai seorang senior dan sudah berkecimpung di dunia koperasi selama ini, apakah yang harus dilakukan oleh sebuah manajemen kantor cabang Kopdik Bima sehingga mampu berkembang dan dicintai oleh masyarakat? Yang perlu kita atau manajemen itu, menurut pengalaman pribadi saya, kita harus kembali lagi mengingat pilar-pilar yang menjadi dasar pendirian CU ini secara kuat. Apa pilar itu? Adalah pertama pendidikan, kedua itu swadaya, tiga itu adalah solidaritas, dan akhir-akhir ini ditemukan lagi ada dua pilar yang
untuk memperkuatnya itu pilar inovasi dan persatuan dalam keberagaman. Jadi itu yang bisa membuat kita nanti akan ada kesinambungan. Baik, yang berikutnya adalah untuk kita manajemen itu harus selalu berlandaskan nilai-nilai inti. Ya, nilai-nilai inti CU5 itu yang sudah kita susun bersama, yang turunnya dari visi misi itu harus kita hayati bersama. Karena apa? Karena CU ini ada lembaga yang mendasarkan diri kepada trust itu atau kepercayaan. Jadi kalau kita tidak mampu untuk membuat anggota masyarakat atau anggota kita percaya kepada kita, maka CU kita akan tidak berkesinambungan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, apa harapan besar Bapak untuk cabang-cabang yang Bapak koordinir untuk Koperasi Kredit Bina Masyarakat CU5? Baik, harapan saya ke depannya bahwa cabang-cabang kita, khususnya yang memang saya koordinir, bahwa keberadaan CU5 ini adalah makin bisa mendekatkan diri kepada anggota dan masalah-masalah anggota itu bisa kita atasi, sehingga keberadaan kita ini betul-betul menyatu dengan anggota yang bisa menolong keperluan mereka. Jadi harapan saya ke depan itu semakin dekat kita dengan anggota. Jadi bukan merenggangkan, tetapi makin dekat. Dan itu sebenarnya sudah semakin terasa sekarang, di mana Bima itu ada di mana-mana dan kita selalu ada di sana. Baik, yang berikutnya juga bahwa dari asas yang atau pilar tadi itu pilar solidaritas. Dari sisi kita itu kan ada produk solidaritas juga, misalnya ada Showcase produk kesehatan kita, berikutnya adalah DDA dana duka anggota, dan itu apabila kita ada anggota yang meninggal itu kita langsung bisa ke sana. Yaitu berikutnya juga pilar swadaya. Jadi kita ini semua berswadaya dan saya harapkan seluruh anggota, seluruh staf itu janganlah mengharapkan orang lain yang tetapi kita sendiri berswadaya dengan cara menabung. Berikutnya juga ada sukarela, kemudian tidak membatasi secara suku, ras, warna kulit, agama, sehingga CU5 betul-betul tidak dipetak-petakkan oleh misalnya aliran politik. Itu tidak. Dan dulu CU5 memang khusus betul-betul milik anggota yang dalam keberagaman. Itu. Satu kalimat Pak untuk CU5. Ayo bergabung bersama kami, Mitra Aman Sejahtera CU5. Selamat pagi Pak. Pagi, selamat. Terima kasih. Baik, Bima Lovers dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di kantor cabang Kopit Bima Gernis dan sekarang saya sudah berada dengan Bapak Deputi Regio 1 dan kita langsung saja ke perkenalan. Bapak, kami persilakan untuk perkenalan dulu Pak.
Terima kasih. Nama saya Imus, jabatan sekarang Deputi General Manager Regio 1. Mungkin cukup itu aja dulu. Oh ya, baik. Ya. Untuk jumlah cabang-cabang Kopdit 5 yang Bapak koordinir, jumlahnya ada berapa? Untuk sekarang di Regio 1 itu ada 8 kantor cabang. 8 kantor cabang itu membawahi 8 kantor cabang pembantu. Itu sebanyak 7 kantor cabang pembantu. Yang pertama itu dari kantor cabang Mararai. Ya, kantor cabang Mararai itu yang berkedudukan di Situ Padan. Ya. Lalu yang kedua itu cabang Tempunak, ya, dan cabang anak Tempunak itu membawahi kantor cabang kantor cabang pembantu, yaitu kantor cabang pembantu dan siap. Ya. Lalu yang ketiga kantor cabang Tempunak Hulu. Lalu yang keempat itu kantor cabang Kenis di sini, Ya. ini sekarang. Dan kantor cabang Kenis ini memiliki 2 kantor cabang pembantu. Lalu yang kelima itu kantor cabang Spau. Ini juga memiliki kantor cabang pembantu. Yang keenam kantor cabang Ikar Pujau, ya, kedudukan di SKPJ SP6. Ini juga memiliki 1 kantor cabang pembantu. Lalu yang ketujuh itu kantor cabang Sepakulu. Oh ya. Sepakulu ini membawahi 2 kantor cabang pembantu. Yang ke-8 itu kantor cabang Sekadau. Untuk selanjutnya ke pertanyaan pertama, sebagai Deputi GM Regio 1, apa saja uraian tugas dan tanggung jawab Bapak? Baik, tugas pokok saya sebagai Deputi GM Regio 1, yang pertama itu ya, planning ya, atau perencanaan, di mana saya memberikan masukan kepada General Manager tentang perencanaan cabang yang berada dalam Regio 1 ini, ya. Lalu menjabarkan perencanaan itu ya, kepada cabang-cabang yang menjadi tanggung jawab mereka, ya. Lalu menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan anggota, lalu skala prioritas Kopdit 5 itu sendiri. Lalu yang kedua itu pasti ya, tugas pokok saya juga organisasian atau organizing, ya. Ini menganalisa semua kegiatan yang sudah direncanakan, ya, menyusun job desk manager, lalu mengevaluasi hasil kerja para manajer, lalu memaksimalkan sumber daya yang ada, ya. Lalu yang ketiga memberikan motivasi untuk meraih hasil kerja yang maksimal sehingga program kerja itu bisa tercapai, ya. Lalu yang keempat pengendalian, ya, atau controlling, ya, saya mengevaluasi capaian kerja para manajer cabang, lalu menemukan solusi dan penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kantor cabang. Lalu untuk tanggung jawab saya, bantu General Manager dalam melaksanakan semua kegiatan operasional manajer cabang yang berada di bawah koordinasi saya dalam mencapai tujuan lembaga serta meningkatkan pelayanan kepada anggota. Itu saya rasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, di tahun 2020 ini, apa tantangan berat yang Bapak rasakan, terutama di cabang-cabang yang Bapak koordinir? Dalam situasi ya, harga komoditi, terutama memang kalau di regio kita, di Regio 1 ini, memang penghasilan anggota itu kan mayoritas dari karet, ya. Dan kita tahu sendiri bahwa memang karet dalam beberapa tahun terakhir, bahkan lebih dari 5 tahun terakhir ini memang tidak stabil harganya, bahkan cenderung turun. Ya, ditambah lagi, ya, kita mungkin bukan hanya Indonesia mengalami, dunia juga mengalami situasi pandemi ini, ya. Ya, tentu saja penghasilan masyarakat ini menurun, ya. Dan ini memang ya mengakibatkan ya implikasi kepada menurunnya pendapatan anggota. Untuk pertanyaan ketiga, strategi apa yang saat ini sudah diambil untuk menjawab atau mengatasi tantangan-tantangan tadi? Setelah kita tahu bahwa memang situasi kondisi ya, harga komoditi lalu situasi pandemi saat ini, ya, memang ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Contoh saja misalnya ketika anggota kita merasa bahwa pinjaman mereka rasa angsuran, rasa agak dirasa berat, ini kita tawarkan kepada anggota untuk mengajukan rescheduling, ya, artinya penjadwalan ulang pinjaman, ya, ini bisa dilakukan. Ini juga disesuaikan dengan kemampuan anggota itu sendiri. Tentu saja kita tetap mematuhi aturan yang sesuai dengan sistem kredit kita. Ya.
ini bisa dilakukan oleh anggota itu sendiri. Sesuai dengan kemampuan mereka dalam langsung. Itu yang bisa kita lakukan. Baik. Untuk saat ini, menurut pandangan pribadi Bapak, apa perkembangan positif yang Bapak rasakan di tiap-tiap cabang yang Bapak koordinir? Puji Tuhan di Regio 1 untuk pencapaian, ya, terutama untuk pos-pos atau indikator-indikator inti seperti pertumbuhan anggota, kita pada Juli kemarin ya, untuk di Regio 1 itu untuk di anggota itu kita sudah 105% dari yang ditargetkan realisasi kita. Lalu kemudian kita sudah melampaui itu 121% dari target pencapaian per Juli. Ya. Ini artinya bahwa meskipun dalam situasi pandemi ini, ya kita patut bersyukur ya, mampu tetap berkembang dan bertumbuh. Untuk pertanyaan terakhir dari kami, Baik. apa harapan besar Bapak untuk cabang-cabang yang Bapak koordinir dan untuk Covid Bima secara keseluruhan ke depannya? Baik. Kita yakin ya, maju terus, tetap maju CU Bima ya. Terutama kepada cabang-cabang yang saya pimpin, tetap semangat dalam mengembangkan dan melayani anggota. Ya. Lalu kemudian untuk harapan kepada CU Bima itu sendiri, maju terus ya. Baik Bapak, sebagai penutup, satu kalimat untuk CU Bima. Ayo kepada masyarakat yang belum bergabung, mari percayakan keuangan Anda kepada CU Bima. CU Bima, mitra aman sejahtera. Mitra aman sejahtera, CU Bima.